Senang bisa lihat wajah-wajah saudara yang segar. Walaupun hidup gak mudah, tapi saya percaya Tuhan belum selesai dengan kita semua di sini, amin. Saya berdoa supaya saudara gak kehilangan pengharapan dan tetap punya kekuatan yang baru. Karena di setiap musim kehidupanmu Tuhan selalu punya rencana atas hidupmu. Setiap musim itu gak selalu mudah, tapi kalau kita percaya Tuhan ujungnya bisa indah. Kalau misalnya belum indah, berarti belum ujungnya. So, saya berdoa supaya ini jadi sebuah kekuatan bagi saudara. Kalau ada yang berpikir, ini pastor rambutnya panjang banget ya. Saya cuma bisa bilang, saya pengen jadi seperti Kristus, cuma belum bisa karakternya, jadi rambutnya dulu saudara. So, hari ini di ibadah kedua ini saya mau membagikan beberapa pelajaran firman Tuhan yang saya harap bisa menjadi benih yang tertanam di hati dan pikiran saudara dan bisa menolong saudara di masa badai datang. Judul khotbah saya adalah A Mission Called Shalom. Misi bernama Shalom. Saya mau mulai dari satu cerita dulu. Suatu saat ada satu teman saya yang saya akhirnya ketemu lagi pada waktu setelah belasan tahun saya gak ketemu. Dia adalah anak seorang penyanyi legenda Indonesia yang sangat terkenal. Saya gak berani sebut namanya karena saya yakin begitu saya sebut nama bapaknya, saudara pasti tahu siapa dia. Penyanyi legendaris ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, rame sekali. Pada waktu dia meninggal, dianggap legenda hidup dan sebagainya. Nah yang saya kenal ini anaknya. Nah tapi yang tidak pernah saya tahu adalah anak ini teman saya akhirnya cerita ke saya tentang bagaimana walaupun ayahnya bergelimang harta, bergelimang keterkenalan, tetapi tampaknya di balik itu semua dan orang tuanya punya nama yang baik, di dalam keluarganya teman saya mengalami begitu banyak kekacauan di hatinya dia. Dia produk verbal abuse, bahkan ayahnya yang terkenal ini juga tidak membela dia. Menjadi pria yang tidak hadir di hidupnya. Jadi bayangkan seseorang bisa punya uang yang banyak, seseorang bisa punya keterkenalan. Tetapi bagi teman saya, ayahnya tidak hadir di hidupnya dia. Dan membuat dia pada masanya menjadi anak yang hancur-hancuran. Pada waktu saya ketemu dia sekitar sebulan lalu, dia sedang dalam masa pemulihan, berusaha bekerja lebih baik. Jadi stand out buat keluarganya, kerja di perusahaan asuransi dan sebagainya. Tapi pada masa saya ngelihat dia pas masih muda, dia hidupnya kacau. Obat-obatan terlarang dan kehidupan seksual yang tidak seharusnya dia lakukan. Pokoknya hidupnya kacau banget. Dan di sini saya merenungkan sesuatu bahwa dengan segala apa yang orang tuanya punya, dia tidak mendapatkan apa yang dibutuhkan, yaitu kasih. Tapi sebaliknya ada cerita satu lagi, ada seorang perempuan yang lahir dari keluarga yang di-abuse. Dari kecil di-abuse, menderita. Sampai dia kayaknya bunuh diri, dia merasa lebih baik. Dulu satu-satunya alasan dia tidak bunuh diri adalah karena kalau pakai jarum sakit katanya. Dia pengen cari bunuh diri gak sakit. Tapi setelah dia dewasa, dia bertemu dengan Tuhan, dia terima Yesus, kemudian dia menikah, dan ternyata ada sesuatu yang terjadi di hidupnya dia. Karena akhirnya perempuan itu jadi istri saya. Mau tepuk tangan juga ini bukan waktu yang tepat. Dan saudara, kenapa saya pakai dua cerita ini? Semenjak perempuan itu jadi istri saya itu dia bertemu dengan kasih, bertemu dengan Tuhan, dan jadi istri hamba Tuhan. Bahkan sebelumnya dia sudah tahu diri dia akan jadi istri hamba Tuhan. Pelan tapi pasti ada perubahan terjadi di hidupnya dia. Nah yang menarik kenapa saya bahas hal ini, karena dua cerita ini ada dua cerita berbeda, tapi menceritakan satu tema yang sama, tentang kasih. Satu adalah apa yang terjadi pada waktu seseorang kurang kasih sayang, tapi satu terjadi, jika seseorang kurang kasih sayang, dan dia dapat kasih sayang, ada sesuatu yang terjadi di dalam batinnya dia. Love God, love people adalah akibat logis. Jika seseorang merasakan bahwa dia di love by God dulu. Dinamika kita dan kasih Tuhan itu seperti orang tua dan anak. Saudara setujukah bahwa orang tua yang pertama mengasihi anak terlebih dahulu?
Orang tua emang berinisiatif mengasihi anaknya. Walaupun anaknya belum bisa ngapa-ngapain. Anaknya masih bayi, cuma bisa nyusahin dia dan bikin rekening banknya dia menurun. Drastis angkanya. Ya teman-teman, buat informasi yang SMP, SD, SMA, uang sekolahmu mahal. Haha. Beberapa ada, iya gini-gini. Ya. Nah, tapi justru pada waktu kau merasakan kasih, jadi kamu pas kecil, seseorang tidak ngerti arti kasih itu apa. Dia ditunjukkan oleh orang tuanya. Tetapi pada waktu dia sudah besar, dia menyadari kasih itu, dia bisa mengasihi orang. Dia bisa mengasihi orang tuanya. Dia bisa mengasihi sesama. Kenapa? Karena kasih itu sudah tertanam di dalam hati dan pikiran dia. Love is a very powerful thing. Makanya judul Love God Love People. Kenapa? Karena yang menarik adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang dahsyat. Dahsyat luar biasa, yes, nggak ada yang dia nggak bisa. Cuma dia lebih suka diidentifikasikan dengan kasih. Kenapa? Karena berkali-kali saya akhirnya sadar, saudara tahu nggak bahwa love is the fuel of love. Kasih adalah bahan bakar kehidupan. Ada banyak hal yang bisa mogok karena nggak ada kasih, tapi ada banyak hal bisa jalan karena ada kasih di situ. So maka dari hal itu kita perlu merenungkan hal ini. Saya mau ajak kita sama-sama memikirkan di Matius 22, 34, 40. Versi AGS, bukan ayam goreng Surabaya itu saudara, tapi Alkitab gratis untuk semua. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus membuat orang-orang Saduki terdiam dan tidak dapat membalas ucapannya, maka berkumpullah mereka dan kembali pada Yesus untuk memajukan beberapa pertanyaan. Jadi mereka memang bertanya ingin mencobai. Kalau anak sekarang istilahnya adu mekanik gitu, adu pinter-pinteran gitu misalnya. Salah seorang dari mereka sebagai seorang pengacara di sini maksudnya guru agama. Karena zaman dulu guru agama kayak pengacara. Pengacara nafsirin hukum negara, guru agama nafsirin hukumnya Tuhan. Salah seorang dari mereka mengajukan pertanyaan untuk menjebak Yesus. Guru, apakah menjadi perintah terbesar di kitab suci? Kata Yesus pada mereka, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, perasaan dan dalam segala perbuatanmu. Nah, perintah pertama dari yang paling utama. Yang kedua adalah kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kedua perintah ini adalah dasar dari sebuah hukum Taurat dan tulisan para nabi. Dan di sini ada sebuah statement yang bahwa kita mengerti bahwa bukan cuma sekedar kasih itu penting, tapi kasih itu ada sesuatu yang membungkus hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum-hukum yang panjang dan banyak. Banyak kewajibannya pada masa orang Yahudi. Tapi kenapa jadi kasih? Kenapa harus dibungkus dengan kasih? Kenapa ujungnya harus kasih? Karena kasihlah yang mengubah kewajiban menjadi kesenangan. Saya melindungi, saya provide istri saya, keluarga saya, itu adalah kewajiban saudara sebagai suami. Tapi kenapa saya tidak merasa kewajiban? Karena saya sayang sama si makhluk Tuhan paling seksi itu saudara. Kenapa? Makanya kasih itu bikin saya kuat, kasih bikin saya bertahan. Walaupun kadang doa-doanya dia pada suaminya deg-degan juga. Beb, kok Jepang lucu ya? Lucu maksud apa kamu itu maksudnya? Kok kota ini lucu ya? Kamu gak ada pelayanan di situ? Maksudnya apa? Kamu mau diajak gitu maksudnya? Begitu saya diajak ada pelayanan ke luar negeri, mau ikut gak? Mau gitu kan. Si paling traveling banget anak itu. Nah, ada satu statement saya bagikan kepada saudara. Love is the fuel that keeps us going. Without it, we're empty. When we give and receive, we come alive. Jesus showed us how. Bahasa Indonesianya, kasih adalah bahan bakar buat kita terus berjalan, tanpanya kita akan kosong. Ketika kita memberi dan menerima, kita hidup kembali. Karena Yesuslah menunjukkan caranya. Yesus menunjukkan cara kasih yang luar biasa. Bahwa satu sisi kasih itu seperti bahan bakar, tapi yang kedua, kasih itu perlu ada istilah gini saudara, take and give ya. Maksudnya apa? Bahwa memberi kasih sama pentingnya dengan menerima kasih. Jadi kita gak bisa cuma sekedar memberi, tapi kita juga perlu belajar menerima. Bukan cuma sekedar kita perlu menerima, kita juga perlu belajar untuk memberi. Jadi gak cuma sekedar menerima, kenapa? Karena kalau kita menerima terus, itu juga gak selalu baik bagi kita. Banyak orang hanya pengen dikasihi, diterima apa adanya, tapi gak mau terima orang lain. Pernah ketemu makhluk kayak gitu? Ada, di gereja ada. Gak di sini sih, di tempat yang lain. Banyak orang kayak gitu. Jadi pengen diterima tapi gak mau terima orang. Nah, tapi itu sesuatu yang penting. Tuhan mengajarkan kita bukan cuma untuk menerima kasih dia seperti dia Bapa kita, tapi juga membagikan kasih itu. Karena saudara gini, kalau saudara tahu di ibadah pertama saya udah ngomong,
Jangan kita jadi Kristen laut mati atau Kristen pohon mati. Kristen laut mati kayak apa? Laut mati, kalau saudara pada Israel, laut mati adalah laut yang sebenarnya hanya kumpulan air biasa, tetapi dia dari berbagai macam sumber air itu datang ke dia, tapi dia tidak pernah salurkan. Sehingga akhirnya saking dia tidak pernah menyalurkannya, airnya jadi padat konsentrasinya, garamnya banyak banget, tidak ada ikan yang bisa hidup. Justru kalau saudara cuma terima dan tidak memberikan kasih, itu menghadirkan kematian di hidupmu. Tapi kalau saudara juga cuma memberi, gak menerima apa-apa, maka satu, imanmu akan jadi iman yang berat, yang akhirnya membuatmu jadi merasa kering. Nah ini yang anak sekarang sebut sebagai aku burn out nih. Karena saudara hanya mengeluarkan dan kau gak menerima. So saudara, hari ini saya berdoa supaya jemaat gereja Mawar Sharon Surabaya Selatan ini bukan cuma jadi orang bisa menerima kasih, tapi juga bisa mengeluarkan kasih itu. Makanya tugas kita itu, panggilan kita bukan cuma sekedar jadi anak Tuhan yang baik secara terstruktur, sistematis dan masif, saudara. Tapi panggilan kita adalah mengasihi. Mengasihi sesuatu yang very powerful. Nah, tapi masalah gini saudara, tahu nggak? Orang yang, sebelum itu saya mau ceritakan lagi. Kemarin ini baru terjadi. Saya mau sampaikan poin ini, tapi saya harus ceritain juga. Cerita tentang istri saya belum selesai. Harusnya dia bisa datang, tapi ada satu hal. Nah, itu ada alasannya. Jadi gini, beberapa hari yang lalu saya dikagetkan dengan istri saya bahwa dia decide satu hal bahwa dia bilang bahwa, dear, khusus for the next season of my life, saya mau fokus untuk lebih suportif di kamu, dan saya mau lebih fokus untuk kasarnya melayani saya. Saya pada waktu dengar, saya kaget. Kenapa? Karena pada waktu kami menikah bukan itu pada momennya. Pada waktu kami percaya mau saling melayani, dan kami percaya, dan kami agak cenderung egaliter. Jadinya ya yang beberes bukan cuma dia, saya ikutan beberes, walaupun saya lebih jago berantakan dibanding beberes, saudara. Tapi itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan dia bilang, dia ngelihat, dia tahu nggak dia ceritakan apa? In this season saya lihat panggilan Tuhan terkuat di hidup kamu. Saya nggak mau kamu repot sama hal seperti ini. So urusan rumah, urusan beberes sana sini, let me take care of that. Kamu fokus, provide buat kita, layani Tuhan. Berperkaralah bersama Tuhan dengan baik. Dan kalau aku bisa support kamu. Saudara, mungkin bagi saudara itu biasa. Bagi saya itu gak biasa. Manusia kayak saya gak terbiasa yang kayak gitu-gitu. Semua saya lakukan sendiri. Dan di situ saya menyadari bahwa saya tahu kan ini perempuan yang tadi dicerita saya yang awal. Lahir di keluarga yang abusive, mau mengasihi gimana, dulu pengen bunuh diri. Tapi tampaknya kasih dari Tuhan dan dari rumah tangga yang berdasarkan Kristus cukup untuk melembutkan hati yang keras sekalipun. Dan mampu menghadirkan ketenangan jiwa dan membuat dia bisa melayani tanpa dia harus hitung-hitungan. Dan saudara, ini yang saya pelajarin. Pada waktu seseorang melayani, dia belum tentu mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi tidak bisa tidak pasti melayani, saudara. So today, hari ini, saya nggak mau paksa saudara untuk apa-apa. Tapi saya mau ajak kita merenungkan, saudara. Saudara mungkin sudah melayani, oke, that's good. Tapi apakah saudara mengizinkan dirimu dikasihi? Karena begitu semakin kuat saudara mengasihi, dikasih, saudara akan punya kekuatan lebih untuk melayani. Banyak, tadi malam saya nggak tahu, saya mendadak kepikiran ini, saya rasa ada yang butuh. Tadi malam saya sempat membagikan pemikiran saya tentang Maria dan Marta. Banyak orang bilang kita harus jadi seperti Maria, taat, sayang Tuhan dan sebagainya, duduk di kaki Tuhan. Tapi saudara, saya jujur saya nggak setuju. Saya menghargai Maria, tapi saya juga menghargai Marta. Marta itu penting. Gereja saya bisa jalan karena banyak Marta di situ ikutan saksi repot, ikutan melayani. Gereja ini jalan karena ada begitu banyak Marta yang tidak hitung-hitungan dalam melayani. Jadi Marta itu penting. Tapi ternyata isunya adalah bukan isu soal Marta. Karena kan kadang ada gereja yang bilang misalnya seakan-akan, oh Maria lebih baik dari Marta. Enggak, ternyata panggilan ayat itu sebenarnya bukan tentang siapa yang baik, tapi tentang
kita sebagai anak Tuhan, ya pembaca ayat itu perlu punya hati seperti Maria, tapi tangannya kayak Marta. Jadi jangan cuma kayak Maria, bayangkan saudara kalau satu gereja ini isi cuma kayak Maria. Bu, mau pelayanan bu, saya duduk di kaki Tuhan aja. Saudara. Pak mau pelayanan, oh saya ingin menyembahnya dia. Siapa yang nyalain AC bu? Siapa yang bantu beberes rumah ini? Siapa yang bantu urusin rumah Tuhan? Orang rumah Tuhan ini bisa jalan karena orang-orang yang punya tangan seperti Marta. Yang bisa ngerjain banyak hal. Nah maka dari hal itu, panggilan Tuhan cuma bilang, Marta gak salah. Cuma jangan pernah lupa kehilangan hubunganmu dengan Tuhan. That you are so loved by God. Tapi bahwa kau segitu dikasihi olehnya. Nah pada waktu kita begitu dikasihi, kita akan baru sadar bahwa kita dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu. Saudara gini, pada tuh saudara dikasih, saudara dicintai, akan ada sesuatu yang berubah di hidupmu. Bahwa kau akan merasa bahwa kau ingin do something. Kalau saya mau kasih contoh, ada yang suka nonton bola nggak di sini saudara? Nonton sepak bola ada? Nggak ada ya, nontonnya sinetron ya, oke. Kalau ada yang suka nonton sepak bola, ya beberapa di sini mungkin suka nonton. Saya dulu nonton sepak bola. Saya dulu tim saya Chelsea ya, tapi sudah nggak sempat nonton lagi. Ada Manchester United di sini? Sedih banget hidupmu. Capek ya, kalah terus ya, nggak apa-apa lah. Jadi makanya Alkitab bilang jangan ikuti yang setan, apalagi yang merah gitu maksudnya kan. Nah yang menarik ada gini, saya ini akhir-akhir ini saya udah jarang nonton bola, tapi saya suka ngitungin gaji pemain bola. Karena uang menarik perhatian saya. Dan saya pernah menghitung gaji Lionel Messi, sudah tahu Lionel Messi, bukan murid Kristus itu. Lionel Messi itu gajinya satu detik ya, UMR Jogja. 1 detik. Bayangkan berapa pentol yang kita bisa beli dengan uang sebanyak itu, Bapak Ibu. Nah tapi menarik perhatian saya, ada gini, Lionel Messi dengan sebegitu banyak uangnya, sebegitu besar duitnya saudara, dia tidak suka di bangku cadangan. Tidak ada pemain bintang suka di bangku cadangan, kenapa? Karena sukacita mereka hadir pada waktu mereka berkontribusi di lapangan. So panggilan saudara, sukacita saudara dikasih Tuhan boleh, tapi sukacita mau hadir bukan pada waktu kamu diem aja. Sukacita mau hadir saat kau berkontribusi. Nah hari ini panggilan terbesar saudara adalah untuk berkontribusi dalam apa? Kasih Tuhan. Dalam mengasihi Tuhan dan sesama. So far so good saudara? So far so good, saudara diberkati sejauh ini? Oke, saya lanjut lagi, sedikit lagi. Nah, tapi orang bertanya lagi, gimana kontribusinya? Saya senang sekali saudara bertanya. Ada yang nanya kayak gitu? Enggak ada ya, cuma saya yang nanya ya. Ya udah, oke. Saya mau share ada satu pasal, tapi saya cuma akan share bagian ayatnya aja. Di Roma 12. Ini yang akan jadi perenungan kita. Ini yang akan jadi perenungan kita bagaimana apa yang kira-kira kita bisa lakukan untuk membawa misi damai sejahtera ini ke dalam kehidupan orang sekitar kita. Gini saudara gini, kitab Roma adalah kitab yang sangat menarik. Kenapa? Karena kitab Roma itu adalah Paulus itu menulis surat Roma itu ke gereja Roma yang gereja yang sangat multicultural. Jadi kota Roma zaman sekarang mungkin kayak campuran Jakarta, Surabaya, yang campur-campur gitu, yang segala macam model ada gitu. Yang nyembah Kristus ada, nyembah dewa ada, nyembah pohon juga ada gitu maksudnya. Semua yang bisa disembah itu ada di situ. Terus yang bisa makan apa aja, makanan apapun dimakan, semua yang berkaki dimakan kecuali kaki meja gitu. Semua yang berdaun dimakan kecuali daun pintu gitu maksudnya. Jadi mereka tuh orangnya macam-macam. Dan Paulus menceritakan bagaimana caranya kamu membangun kehidupanmu sebagai anak Tuhan di situ. Nah, jadi Paulus ngomong banyak hal dia tentang bagaimana biarlah hidupmu diperbarui, tentang bagaimana kau berdamai dengan kiri kanan. Tapi semua ayat itu dirangkum dengan satu ayat. Dan ayat ini yang saya mau bagikan bagi saudara semua. Jadi semua rangkuman dari Roma 1, Roma 12 ayat 1 sampai 20-an dirangkum di dalam ayat ini. Roma 12 ayat 18 ya. Sedapat-dapatnya kau hal ini bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi bayangkan seluruh ayat itu dirangkum dengan ayat ini. Basically dia cuma ngomong hidup damai dengan semua orang. Tapi damai di sini tidak agak berbeda dengan apa yang
kita pikirkan. Saat kita berpikir damai, kita sedang berpikir no konflik. Tapi damai di ayat ini sebenarnya berbeda. Saudara tahu nggak bahwa damai sejahtera dalam bahasa Ibrani itu artinya apa? Shalom. Yang saudara sering pakai tuh. Shalom, shalom. Yang tadi saudara juga pakai. Kita sering pakai itu hanya untuk salam. Tapi sebenarnya shalom punya arti lebih dalam dibanding itu. Shalom itu ada seorang teolog bernama Cornelis Plantinga Jr. Dia berusaha meriset arti shalom di dalam konteks yang netral dan alkitabiah. Dia berusaha gali dan dia tahu nggak, saudara tahu nggak, bahwa bagi Tuhan, bagi firman Tuhan, shalom itu punya 4 arti. Dan 4 arti ini akan sangat menarik bagi saudara. Shalom, kita berpikir pada saat kita ngomong shalom, orang cuma bilang damai sejahtera bagimu. Orang Yahudi juga ngomong hal yang sama, damai sejahtera bagi kamu, semoga kamu kaya, semoga kamu diberkati. Jadi shalom itu kadang-kadang agak mirip fungsi facai. Hope you get rich gitu maksudnya. Agak ada kemiripan situ. Tapi lebih dibanding cuma kaya. Biar ada damai sejahtera, sukacita. Tapi sebenarnya ada lebih dalam lagi. Shalom punya 4 arti. Yaitu berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan lingkungan. Wow. Ini yang orang jarang bahas. Shalom means peace with God, peace with others, peace with yourself, and peace with environment. Damai dengan lingkungan. Jadi tampaknya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu goes deeper. Dia bukan cuma sekedar kamu mengasihi seperti yang kita bayangkan. Tapi dibicara tentang bagaimana kita berdamai dengan Tuhan, sesama, tapi juga berdamai dengan apa? Dirimu sendiri. Karena ada orang bisa damai dengan sekelilingnya, tapi nggak bisa damai dengan dirinya sendiri. Karena apa? Kadang ada kemampuan kita berdamai dengan sesama, sangat dipengaruhi kemampuan kita berdamai dengan dirimu sendiri. Ada orang-orang sulit mengampunin orang karena dia nggak ngampunin dirinya sendiri. Orang dia aja nggak diampunin, apalagi orang lain. Padahal Tuhan mungkin sudah ampuni dia. Dan juga ada yang keempat, yang itu bahwa berdamai dengan lingkungan. Kaget orang, emang kita dipanggil berdamai dengan lingkungan? Yes, sebenarnya iya. Kenapa? Shalom yang pertama itu muncul di Kejadian 1. Shalom bukan cuma sekedar ucapan. Shalom adalah bagaimana Tuhan ingin harmoni semua di kehidupan kita terjadi. Makanya kalau saudara tahu dosa, tahu nggak bahasa Yunani apa? Hamartia. Hamartia apa? Meleset dari sasaran. Sasarannya apa? Shalom ini. Jadi impian Tuhan adalah satu, dia pengen saudara berdamai dengan dia. Dia ingin saudara berdamai dengan sesamamu, tapi jangan lupa dia juga ingin saudara berdamai dengan dirimu sendiri. Menerima dirimu sebagai ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang tidak damai dirinya sendiri. Iri sama kiri kanannya dia. Pengen bakat yang orang lain punya. Melayani pun kadang kayak gitu. Ada orang-orang pengen melayani menggunakan apa yang dia gak bisa. Di gereja saya dulu ada orang pengen jadi singers. Kenapa? Karena dia merasa dipanggil Tuhan jadi singers. Dia merasa punya bakat terpendam. Pada waktu saya dengar suaranya, saya bilang, bakatmu dipendam aja terus mendingan. Bukannya saya ngejek, bukan. Tapi emang ada orang kayak gitu. Dia merasa bahwa suara dia indah gitu. Dan akhirnya orang itu bikin albumnya beredar. Pengedar datang ke polisi. Poin saya bukan ke situ. Coba poin saya lagi nih. Bahwa ada damai sejahtera terjadi. Ada damai yang kita bisa berdamai diri kita sendiri. Saat kita menyadari bahwa Anda dan saya ini diciptakan Tuhan berbeda dan spesial. Dan punya tujuan. Kamu punya tujuan melayani berbeda-beda. Maka dari hal itu, jangan iri sama sesamamu. Jangan iri sama pelayanan-pelayanan yang lain. Yang mungkin saudara gak bisa. Karena ada bagian yang kita bisa. Tidak semua bisa saya lakukan. Tapi ada bagian yang saya bisa lakukan. Pada akhirnya kita semua dipanggil dengan tujuan. Waktu saya tinggal sedikit. Pada dasarnya semua shalom itu bermula dari satu pemikiran. Bahwa Anda dan saya diciptakan Tuhan untuk tujuannya dia. Ada satu cerita yang mungkin akan menarik perhatian saudara. Saudara suka binatang kecoa saudara? Disgusting ya, menakutkan ya. Kalau ada salah satu binatang saya paling traumatis itu kecoa. Karena pada waktu saya nyapu dulu, satu, kalau saudara tahu menguasai ilmunya kan kecoa nginjeknya nggak boleh salah ya. Membersihkannya nggak boleh salah. Dan makanya saya nggak injek.
Saya tadinya mau you go in peace. Saya buka jendela, saya usir dengan sapu, go in peace. Terserah lu mau kemana. Go in peace-nya ke muka saya. Gila dia, bener-bener. Terbang muka saya. Kalau saudara demen main game, kalau dia di lantai itu kayak level 5, terbang dia kayak level 99, saudara tahu gak gitu. Tinggi banget. Di muka saya itu very traumatic bagi saya semenjak itu. Saya mempertanyakan eksistensi kehidupan saya, saudara. Untuk apa aku dilahirkan? Untuk apa kecoa ini dilahirkan? Saudara pernah gak sih saking traumatisnya sama satu hal, saudara mempertanyakan, untuk apa dia ada? Kenapa? Karena saya belajar bahwa dia tanpa makanan dan minuman dia bisa bertahan lama. Nuklir jatuh di sini, tolak dalam nama Yesus tentu. Nuklir jatuh di sini, kita binasa, dia masih hidup. Bagian diri dipotong, dia masih hidup. Untuk apa dia ada di sini? Akhirnya saya cek. Dua pribadi yang saya tanya, kalau misalnya saya bingung. Satu Tuhan, dua Google kan saudara ya. Saya cek di Google. Ternyata kecoa itu ada gunanya saudara. Dia menghirup karbon dioksida. Dia membersihkan yang kotor. Makanya dia ada di tempat makan yang daerah-daerah yang kotor. Karena dia makan tuh kotorannya semua. Jadi itu dua contohnya. Dan ternyata dia, si ninja kecil ini ada gunanya ternyata. Dan sambil saya pelajarin tuh sambil Google kan suka muncul gambar-gambar. Saya sambil agak berjarak sedikit. Kayak aduh malas ngeliatnya gitu kan. Tapi sambil saya pelajarin itu, tahu gak sambil saya ngeliat saya sadar kecoa itu ternyata ciptaan Tuhan juga. Dan sambil saya baca itu, Roh Kudus kasih impresi di hati saya. Kecoa aja ada tujuan hidupnya. Apalagi kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Setiap kali saudara lihat kecoa, ingatlah bahwa Tuhan menciptakan saudara dengan tujuan. Dengan misinya dia. I know it's not easy. Saya tahu hidupmu gak mudah. Saya tahu saudara mungkin punya banyak pahit yang bikin saudara tidak mampu berdamai. Mungkin hari ini pun ada kebencian yang saudara pegang di hati saudara. Tapi saudara tahu gak? Kalau Tuhan perintahin, ini yang indah dari Tuhan. Tuhan yang perintahin, Tuhan yang repot, Tuhan yang siapin semua. Ada satu ayat yang saya bagikan, ini ayat yang terakhir. Filipi 2:13. Ini janji Tuhan bagi saudara. Saudara terima ini baik-baik. Karena Allah sendiri yang bekerja dalam dirimu, membuatkan rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Ada sebuah janji dari Tuhan untuk Anda dan saya. Bahwa dia akan berikan saudara kekuatan, keinginan, kedamaian, ketenangan, dan keyakinan untuk melaksanakan apa yang dia rancangkan untuk saudara. Ini janjinya dia. Baik kalau Tuhan suruh saudara mengampunin, dia gak bakal sekedar suruh saudara, kalau ngampunin masuk neraka. Gak gitu. Tuhan gak cuma sekedar suruh saudara mengampunin. Tuhan akan kasih saudara kekuatan, kasih saudara pemikiran, kasih saudara suara-suara di sampingmu yang akan mendorongmu untuk hidup dan melakukan apa yang benar. So, izinkan saya ngomong, no matter betapa hidupmu kacau, kau ada dalam tangan Tuhan yang mengasihimu dan provide hal-hal terbaik dalam kehidupanmu. So please, do not give up on your life. Kalau memang ada sesuatu yang saudara hari ini belum berdamai, let it be. Kamu berdoa sama Tuhan, tenangkan dirimu, tenangkan jiwamu. Dengar suara dia, dengar suara orang sekitarmu begitu mengasihimu. Biarkan mereka dipakai Tuhan untuk mengubah hatimu. Saya akan tutup dengan statement ini. Mengasihi bukan tentang seberapa baik kita, tapi seberapa dalam kita mengalami kasih Tuhan. Mengasihi sesama, punya misi shalom, berdamai dengan diri sendiri dan semuanya, itu adalah buah. Tapi semua dimulai dari kita mengalami kasih Tuhan. Saudara tahu gak dari 4 itu, kita udah hancur 4-4 sebenarnya. Dosa menghancurkan 4 hubungan, 4 perdamaian itu. Dan Tuhan bingung, Tuhan juga tahu. Dia tidak, kita begitu kita rusak hubungan dengan Tuhan, pasti ujung-ujungnya rusak juga dengan sesama. Ujungnya rusak dengan diri sendiri. Apalagi dengan lingkungan, saudara tahu lingkungan tuh kacau banget akhir-akhir ini. Tuhan tahu dia harus putuskan kutukannya. Maka 2000 tahun lalu dia kirim anak yang tunggal turun. Untuk memutuskan kutukan. Agar minimal kita bisa berdamai dengan dia. Dan pada kita berdamai dengan dia, kita punya kuasa untuk berdamai dengan dirimu sendiri. Dan punya kuasa berdamai dengan sesamamu.
Dan akhirnya ujungnya baru lingkungan, binatang, alam. Kesannya sangat, oh Pastor Raguel sangat ekologis ya. Bukan ekologis saudara, ini emang maunya Tuhan gitu maksudnya. Cuma memang jarang dibahas aja gitu maksudnya. So, saya jadi sesuatu yang menyegarkan, jadi sesuatu yang menguatkan. Semoga bagi saudara punya pabrik, ingat kita punya misinya Tuhan di sini. Tolong, of course saya tahu kita harus kerja dengan baik. Tapi mbok limbahnya jangan terlalu dikotorin gitu saudara. Limbahnya dibuang ke tempat yang benar. Kalau hari ini saudara ada kebencian, mungkin Roh Kudus lagi ingat ada kebencian di hatimu. Saya izinkan saya berdoa bagi saudara. Dan kalau hari ini ada yang benci dengan dirimu sendiri, saya cuma minta satu, jangan benci pribadi yang Tuhan kasihi. Jangan benci pribadi yang Tuhan kasihi. Itu bukan cuma untuk orang lain, itu juga untuk Anda. God loves you so much. Saya harap jadi sesuatu yang menguatkan bagi saudara. Thank you. God bless you all. Tuhan berkati semua.